Sebelumnya ada yang suka kopi nggak? Suka kopi? Banyak banget penikmat kopi ya di sini. Ada yang nggak suka kopi? Ada yang nggak bisa minum kopi sama sekali? Mungkin? Oke. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing dengan tema yang sangat menarik. Be the change. Be the change untuk saya. Saya dulunya itu benci kopi. Setiap kali minum kopi, sakit. Saya nggak bisa minum kopi sama sekali. Hingga akhirnya saya mendapatkan kesempatan 2 kali bertemu dengan Bapak Joko Widodo untuk menyajikan kopi kepada beliau serta sharing mengenai kopi. Bagaimana? Saya Evani Jesslyn dan ini cerita saya. Saya mengawali semuanya dari sekolah di University of California, Berkeley. Saya mengambil jurusan bisnis. Dan ya, seperti pada umumnya setelah lulus kuliah, aku tuh pingin kerja di perusahaan besar. Pada waktu itu, aku keterima di audit firm, Big Four firms, Deloitte di San Jose, California. Pekerjaan sebagai seorang auditor itu menuntut banyak lembur. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, pagi ketemu pagi. Akhirnya teman kerja saya itu kasih saya kopi. Lalu aku mikir, aduh, minum nggak ya? Ragu-ragu. Tapi waktu aku seruputan pertama aku kaget. Loh, kok aku bisa minum ya? Kok rasanya ternyata enak ya? Setelah ngabisin 1 cup, itu aku nggak ngerasain yang rasanya mules atau sakit mah atau pusing. Terus mulai dong, aku ke kafe-kafe di Amerika. Di sana tuh banyak kopi dari Sumatera. Sebagai seorang dari Indonesia, aku tuh bangga banget. Wah, ternyata banyak nih produk Indonesia dipakai di Amerika. Lalu aku for good balik ke Semarang. Aku aslinya dari Semarang. Aku mikir, kalau kopi Indonesia di Indonesia harusnya rasanya lebih enak dong, ya enggak? Tapi kenyataannya enggak. Kembali, ketika aku minum kopi lagi di Semarang, kok mules lagi ya? Kok pusing lagi ya? Kok aku nggak bisa minum kopi lagi? Kenapa? Karena pada waktu itu aku taunya kopi itu asalnya dari Sumatera. Maka aku pergi ke Sumatera. Jadi aku sempat tanya-tanya ke petani di sana, aku nanya, ini kopinya dari mana? Terus biasanya dijual kemana? Dari sana aku baru tahu bahwa kopi kualitas terbaik biasanya diekspor. Sisanya masuk ke lokal. Pantesan aku mikir, banyak warga Indonesia tuh yang mikirnya bahwa kopi luar itu enak, kopi Indonesia nggak enak. Ternyata alasannya itu. Dari situ muncul suatu dedikasi bagi saya bahwa aku ingin berkontribusi pada Indonesia. Aku pingin semua masyarakat Indonesia itu bisa menikmati kopi Indonesia kualitas terbaik. Aku pingin empower Indonesian coffee. Tapi gimana caranya? Aku nggak ada background F&B sama sekali, aku nggak tahu kopi sama sekali, dulu minum kopi aja nggak bisa. Terus aku mikir, ya udah pokoknya aku harus mempelajari semuanya, aku start dari nol. Yang pertama aku mengambil license Q grader, di mana itu merupakan license untuk uji cita rasa kopi. Pada waktu itu dari yang nggak ngerti sama sekali, aku harus melalui 22 exam kopi, dan pada waktu itu passing rate-nya cuma 30%. Aku cuma mikir, harus lulus nih, gimana pun caranya aku belajar dengan lebih keras lagi. Akhirnya aku lulus, aku mendapatkan sertifikasi Q grader ini. Lalu setelah itu, kalau misalkan aku mau membeli semua kopi dari seluruh Indonesia yang kualitasnya terbaik, berarti aku harus tahu dong cara prosesnya gimana. Akhirnya aku roasting sendiri, aku belajar lagi roasting. Dan aku percaya untuk menjadi seorang expert, aku harus belajar dari expertnya. Manuel Diaz, beliau adalah world coffee expert, dan aku belajar dari beliau. Setelah itu, aku menerapkan semua ilmu yang saat itu sudah aku pelajari dengan membuka Strada Coffee di Semarang. Dan ini permulaan dari perjalanan panjang saya. Kenapa? Dulu ketika aku buka Strada Coffee itu di Semarang, aku tuh bisa beli kopi harganya Rp5.000. Tapi aku menjual kopi di Strada harganya Rp35.000. Karena kan kita mengutamakan kualitas. Punya coffee shop, namanya coffee shop nih ya. Orang yang masuk belinya apa? Nasi goreng, es teh manis. Kan sedih dong ya. Terus
ya udah, aku tanya, loh kok nggak mau kopi kenapa? Alasannya kenapa? Terus jawabannya, iya aku nggak bisa minum kopi. Oh aku nggak suka rasanya. Setiap kali minum kopi perutku sakit. Abis kamu jualnya kopi Indonesia sih, coba kamu jualnya kopi luar. Dari situ aku mulai turun, aku menjelaskan ke customer satu persatu mengenai kopi Indonesia, kualitas. Kopi itu ada kualitasnya loh, ada grade-nya beda-beda. Kopi Indonesia kalau diolah dengan baik itu menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Dan di sini aku menyampaikan mimpiku bahwa aku ingin menyajikan kopi Indonesia yang terbaik untuk kalian semua. Akhirnya sekarang apabila ada yang tanya di Semarang, oh aku mau kopi Indonesia yang terbaik di Semarang, mereka sudah tahu, oh ada di Strada Coffee. Dan itu merupakan suatu achievement, kebanggaan bagi aku sendiri. Aku pingin memberikan misiku ini kepada lebih banyak orang lagi. Dan pada waktu itu aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi satu dari 10 finalis lomba Barista Farmer di Brasil. Kompetitornya adalah juara kopi dunia. Aku pada waktu itu mikir, oh aku harus bawa nih semua kopi yang aku punya dari Sabang sampai Merauke, aku pingin kasih mereka coba. Hari pertama, ketika aku mau kasih coba ke mereka, jawaban mereka apa? Nah, it's okay. Tapi ya peduli amat ya, aku nekat gitu emang orangnya. Jadi ya udah, aku tetap buatin, aku brewingin, terus aku kasih ke mereka. Terus mereka jawabannya apa? Hah, are you sure this is Indonesian coffee? Terus dari situ, selama 14 hari proses karantina, aku memberikan kopi-kopi Indonesia itu kepada mereka. Sampai pada akhirnya, salah satu teman saya yang menjadi juara barista dunia, itu bilang ke aku boleh nggak pakai kopi Indonesia dari kamu untuk kejuaraan barista? Dan di acara Barista Farmer ini juga, aku belajar semua processing kopi dari hulu sampai hilir. Yang dulunya aku cuma belajar proses roasting gimana, barista bagaimana. Sekarang dalam 14 hari itu aku harus ke kebun, metik kopi, cari kopi yang bagus bagaimana, benar-benar belajar dari hulu ke hilir. Sampai akhirnya, oh aku tahu, ternyata tuh kopi ada education-nya, kopi tuh ada diplomanya loh. Dan aku akhirnya mengambil semua pelajaran yang ada di kopi, dan aku mengambil sertifikasi trainer sebagai trainer berlisensi internasional. Lalu setelah itu, aku terpikir lagi balik ke Semarang kan, visi mengenai memperkenalkan kopi Indonesia yang terbaik kepada masyarakat Indonesia harus aku bawakan kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas. Lalu aku terpikir, ya udah kalau gitu harus ke Jakarta. Pada waktu itu tahun 2017 dikenal yang namanya kopi dari Panama. 1 kilonya harganya 5.000 USD. 1 kilo 5.000 USD. Aku mikir, loh kok bisa ya? Kok bisa? Alamnya Indonesia tuh lebih bagus sebenarnya. Tapi kenapa kok yang dikenal tuh Panama? Terus kembali, jiwa adventure-nya keluar nih. Aku ke Panama. Di Panama itu nggak bisa namanya bahasa Inggris, bisanya bahasa Spanish. Aku nggak bisa bahasa Spanish, belajar dong bahasa Tarsan akhirnya. Terus abis itu aku sampai di sana, ternyata pohon kopinya tuh ditanam di ketinggian 2000 meter. Jadi aku harus hiking, ya tebingnya curam-curam seperti ini. Aku nggak pernah hiking, jatuh terus. Sampai akhirnya 2 orang kan, aku hiking sama cowok-cowok semua gede-gede, diangkat tangannya, jadi udah kayak ditenteng aja, sampai segitunya, jatuh bangun terus. Sampai ketemu jejak jaguar, sampai ketemu bekasnya ular, jadi sampai ya kita mungkin akan ketemu mereka gitu. Tapi akhirnya apa? Sesampainya di kebun kopi, aku belajar satu hal, bahwa mereka bisa mendapatkan kopi kualitas terbaik itu karena apa? Passionnya mereka dan dedikasinya mereka. Ketika mereka diberikan SOP 1, 2, 3, 4, mereka melakukan hal tersebut. Ilmu-ilmu inilah yang mendasari aku pada akhirnya membuka First Crack Coffee, Academy, Cafe, dan Roastery. 2019, dalam waktu 2 tahun, aku membuka 4 cafe. Tentunya strugglingnya banyak banget. Dari sisi operasional, dari sisi logistik, dari sisi human, semuanya problemnya banyak sekali. Tapi kembali, aku ingin menyebarluaskan
Mimpiku mengenai kopi Indonesia yang terbaik itu harus bisa terjangkau oleh lebih banyak lini masyarakat lagi. Maka nanti coming soon, aku akan membuat satu brand lagi sehingga semua orang bisa menikmati kopi lokal kualitas terbaik. Bahkan kalau bisa brand ini tersebar di seluruh Indonesia dan internasional. Ternyata dari mimpiku ini, itu impact-nya besar. Membawa impact kepada banyak orang. Yang pertama, kopi itu dulunya itu adalah dunia yang sangat maskulin. Tapi ketika buka First Crack pertama kali, aku hire semuanya adalah female barista. Aku train dari nol. Mulai dari situ, banyak sekarang barista-barista handal wanita. Banyak wanita yang tertarik untuk terjun di dunia kopi. Yang kedua, kita bekerja sama dengan teman-teman disability karena saya percaya semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk berkarya. Dan di First Crack, teman-teman kita ini memiliki peranan yang penting, yaitu apa? Mensortir kopi. Semua kopi yang datang dari petani, aku sortir lagi. Sehingga apa? Kembali, kopi yang kita sajikan hanyalah kopi-kopi yang terbaik, yang tidak ada cacatnya. Setelah itu, dari mimpiku ini juga, aku bisa membantu teman-teman petani, meningkatkan taraf hidup mereka. Kita memiliki program Farm Adoption Program, di mana kita membantu teman-teman dari Simalungun, dari NTT, dari Papua, dan dengan teman-teman bisa mengkonsumsi kopi Indonesia, sebenarnya kita itu membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka yang tadinya sangat berkekurangan, bahkan NTT sangat terkenal dengan human trafficking-nya, itu bisa berubah menjadi berkarya dalam kopi. Sampai akhirnya saya tuh juga kaget loh, bisa dipanggil untuk bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Untuk surfing ke beliau, yang pertama itu di Istana Bogor, dan yang kedua itu tahun 2019 di acara Festival Terampil, kita mengadakan sesi cupping bersama Bapak Joko Widodo. Beliau mengicipi semua kopi dari seluruh Nusantara, dan akhirnya dari diskusi itu beliau bilang, industri kopi di Indonesia harus bisa bersinergi dan maju. Pernah nggak terpikir dari saya sebelumnya, dari yang anak yang masih kecil begini ya, baru lulus gitu, aku pikirnya juga, ya udahlah menjalani kayak teman-teman yang lain deh, jadi cewek, terus abis itu pokoknya lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak, udah selesai. Tapi ternyata nih, ketika harus pergi ke kebun kopi, harus panas-panasan, naik motor, skincare runtuh semua deh. Terus habis itu bertemu dengan banyak orang di pedalaman. Terus kita harus benar-benar bisa berkomunikasi, ya karena kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan para petani itu. Ya, itu struggle yang aku hadapi dalam bentuk fisik. Struggle dalam bentuk mental, nggak kalah banyaknya. Nyinyiran, cibiran, ngomong, hah kamu sekolah jauh-jauh ke Amerika, udah kerja mapan di sana, pulang jaga kafe. Atau kalau enggak, aduh kamu tuh cewek ngapain sih kerja susah-susah? Atau kalau enggak, aduh kenapa sih kok kamu ambisius banget, kenapa sih kok nyari duit terus? Banyak, cibirannya tuh banyak. Apalagi setelah aku dari Semarang ke Jakarta, ternyata Jakarta itu keras ya. Waktu aku ke Jakarta membuka bisnis, itu apa? Dari yang percaya-percaya sama orang, kena tipu, kena fraud. Sampai harus berhubungan dengan hukum, dengan birokrasi. Ya udah, aku merasa capek banget, pingin rasanya tuh nyerah, pingin. Tapi kembali, aku memiliki satu mimpi. Aku percaya mimpi itu bagus. Mimpi itu bukan hanya bagus untuk aku. Dari mimpiku ini membawa impact untuk semua orang. Untuk wanita, untuk para disabilitas, untuk para petani di Indonesia, meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia. Dari mimpi itu, aku bangun lagi. Aku bertekad, aku tidak akan menyerah.
Karena ini mimpiku, mimpi yang bisa membawa perubahan bagi banyak orang. Kadang memang capek banget ngurusin ini. Tapi aku ingat satu hal, kalau capek, istirahat, nggak boleh nyerah. Karena untuk membawa sebuah perubahan, itu bukanlah goal akhir. Tapi itu merupakan sebuah perjalanan. Ini cerita saya, ini mimpi saya. Apa mimpi kalian? Thank you.